Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lihat agama Islam. Agama Islam ini adalah ad-dinul Islam. Aslinya itu nggak ada istilah agama, ad-dinul Islam. Ad-dinul Islam itu bisa diartikan sistem kehidupan Islam. Cuman di Indonesia kan diambil dari bahasa Sanskerta, wah sistem ini disebut agama. Kalau kita belajar di SMP dulu, tidak, agama itu hancur. Jadi orang beragama itu tidak hancur katanya. Ya tergantung agamanya, agama yang mana gitu. Masih pertanyaan itu. Cuman nggak ada kata lain yang mengartikan ad-dinul Islam, ya sudahlah kita terima agama Islam itu ya ad-dinul Islam. Yaitu sesuatu keyakinan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, di mana sudah difirmankan dalam surat Al-Anbiya 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Rasulullah sebagai khatamin nabi dengan Al-Qur'annya ingin menciptakan bumi dunia ini menjadikan bumi yang berkesejahteraan, bumi yang membawa kebahagiaan antara satu dengan yang lain, saling silaturahim, tidak saling serang, tidak saling musuh memusuhi. Ini yang dimaksud oleh Allah rahmatan lil alamin. Maka kita sebagai seorang muslim, mungkin kita sering baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Sering kita baca atau sering kita dengar. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Jadi masuk dalam Islam itu jangan cuman kepalanya tok, badannya enggak. Atau badannya tok, kepalanya enggak. Harus keseluruhan. Kalau enggak keseluruhan, maka nanti kita akan salah tafsir. Contoh begini. Ada orang 3 buta. Ada orang 3 buta. Dites untuk mendefinisikan seekor gajah. Buta yang pertama diminta untuk maju. Hei fulan, coba maju. Di depan ada gajah. Coba kamu pegang gajah seperti apa. Maju orang buta yang pertama. Kebetulan di tengah dia jalan, megangnya perut. Maka diraba-raba perut. Oh, udah. Selesai, balik. Wahai buta yang kedua, maju. Buta yang kedua maju ini jalannya agak dilenger. Agak miring-miring ke kanan. Dapat buntutnya. Dipegang buntut. Oh, ini gajah. Buta yang ketiga, nelenger juga, tapi ke kiri. Jatuh ke kuping. Pegang kuping gajah. Oh, gajah seperti ini. Begitu ditanya, wahai buta yang pertama, kamu bisa nggak menerangkan bagaimana bentuk seekor gajah? Kata buta yang pertama, wih, gajah itu bagaikan plafon langit-langit kayak beduk lebar. Karena pegang perutnya. Wahai buta yang kedua, apa yang kamu raba, yang kamu rasakan, gajah itu seperti apa? Yakin saya sudah megang sendiri. Hakul yakin megang sendiri. Gajah itu bagaikan ular panjang. Megang buntutnya. Kemudian yang satu lagi, yang ketiga, wahai buta yang ketiga, apa yang kau rasakan pada saat kamu memegang gajah? Yakin, hakul yakin, yang saya pegang adalah gajah seperti kipas, lebar dan tipis. Sama-sama gajah yang dipegang, tapi mendefinisikannya berbeda. Kenapa? Karena yang dialaminya berbeda. Maka kita ini diantara kaum muslimin yang saya hormati dan saya banggakan, ilmu kita belum seberapa. Di atas langit masih ada langit. Hindari saling melecehkan. Kesempatan kita belajar pun berbeda. Hindari saling menghina. Hindari saling merendahkan.
Karena yang kita pelajari belum tentu sama yang dipelajari oleh teman kita. Walaupun itu sama-sama belajar agama Islam. Udhulu fisilmi kafah. Harus menyeluruh. Maka orang bijak, dia tidak akan cepat-cepat memvonis seseorang sebelum dia mengetahui secara keseluruhan. Dan ini juga menjadikan warning buat kita. Rasulullah ngendika di dalam sebuah sabdanya, celaka bagi manusia yang memiliki sifat sombong, yaitu menolak kebenaran ya, dan melecehkan sesama manusia. Jadi kata Rasulullah dalam sabdanya, orang yang sombong menolak kebenaran dan melecehkan manusia itu celaka, kata Rasulullah. Siapapun dia. Maka walaupun ada hadis yang mengatakan begini, kafir tidaknya seseorang di dalam beriman, kafir tidaknya seseorang dalam kemusliman itu dari sholatnya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil bahwa KTP bisa ditulis agamanya apa? Islam. Sholat enggak? Kalau enggak sholat, kata Rasulullah, ciri dari seorang kafir dan muslim adalah sholatnya. Berarti kita berkesimpulan dong bahwa orang yang enggak sholat walaupun ngaku Islam sejatinya